Selamat siang semuanya. Saya percaya Anda menikmati makan siang yang enak, dan Anda berjalan-jalan. Anda tidak hanya berdiam setelah makan. Senang melihat kalian semua kembali. Tujuan kita sore ini adalah untuk menyelesaikan pelajaran kita tentang sangkakala kelima. Dan kemudian besok kita mungkin akan membutuhkan. Saya katakan mungkin keempat sesi untuk membahas episode buku kecil dari Daniel 12 ayat 4. Seperti yang kita kaitkan dengan Wahyu 10, dan kemudian setelah itu kita harus mempelajari sangkakala ke-6. Jadi kita memiliki banyak bahan yang belum dipelajari. Tetapi kita akan memulai dengan doa. Kemudian kita akan mulai pada halaman 160. Dari catatan pelajaran kita, halaman 160. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas istirahat yang baik yang kami dapat nikmati. Mulai dari sekarang dan juga sesi pagi kami. Dan kami memohon agar saat kami membuka firman-Mu sore ini, agar Engkau akan terus mengajar kami tentang hal-hal besar yang kami temukan dalam firman-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan karena Engkau membuat kami tetap terjaga dan sadar. Dan untuk menjelaskan berbagai hal kepada kami sehingga kami dapat mengerti. Kami berdoa dalam nama Yesus yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Baiklah, Ellen White membantu kita menemukan kerangka waktu dari sangkakala kelima. Tetapi sebelum kita membahas dari Ellen White, kita perlu mempelajari beberapa detail yang kita temukan dalam ayat itu sendiri. Jadi kita akan mulai di bagian atas halaman 160. Kunci untuk memahami sangkakala kelima adalah dalam rincian yang kita temukan dalam Wahyu 9, yang kita baca ketika kita mengakhiri sesi terakhir pagi ini. Di sana kita menemukan bintang jatuh yang muncul dari jurang maut. Nama bintang ini adalah Abaddon atau Apollyon yang berarti perusak. Bintang ini adalah pemimpin dari sejumlah besar belalang yang memiliki ekor kalajengking yang keluar dari jurang maut. Dan hasilnya adalah kegelapan pekat. Bahkan lebih gelap daripada saat sangkakala keempat. Bintang ini tidak jatuh, ini adalah detail penting. Bintang ini tidak jatuh pada saat sangkakala kelima. Ada perbedaan antara Wahyu 8 ayat 10 yang sudah kita pelajari. Di mana Yohanes melihat sebuah bintang jatuh dari langit. Itu adalah yang kedua bagi Anda yang menguasai bahasa Inggris. Ini adalah sebuah penunjuk aktif bentuk kedua dalam bahasa Yunani. Dengan kata lain Yohanes melihat hal itu terjadi di sangkakala pada saat itu. Wahyu 9 ayat 1 berbeda. NIV menerjemahkan dengan benar. Padahal ini adalah sebuah perfect active participle. Terjemahannya yang benar adalah, aku melihat sebuah bintang yang telah jatuh dari langit ke bumi. Ini adalah perfect tense. Tahukah kamu apa itu perfect tense? Ini adalah tindakan yang dimulai di masa lalu dan bertahan atau berlanjut di masa sekarang. Perhatikan bintang ini telah jatuh sebelum sangkakala kelima. Bintang itu telah jatuh dari surga. Jadi bintang itu tidak jatuh pada saat sangkakala kelima. Sebenarnya telah jatuh sebelum ini. Ini adalah poin yang sangat penting. Sekarang Wahyu 11 menjelaskan kerangka waktu kronologis. Ketika poros jurang maut dibuka pada saat sangkakala kelima untuk melepaskan gerombolan setan ini. Ingat kuncinya adalah jurang maut. Itulah kunci dalam sangkakala kelima, jurang maut. Manifestasi kekuatan setan ini datang dari jurang maut. Jadi dalam Wahyu pasal 11 kita melihat penegasan dari peristiwa ini dalam sangkakala kelima. Kita sekali lagi menyebutkan tentang jurang maut. Perhatikan Wahyu 11 ayat 7-9. Nah, apabila mereka telah menyelesaikan dua saksi itu, ketika mereka selesai, terjemahan yang lebih baik adalah apabila mereka akan telah menyelesaikan. Dan kita akan membahasnya nanti. Ketika mereka menyelesaikan kesaksian mereka, kapan kedua saksi itu menyelesaikan kesaksian mereka? Atau akan menyelesaikan kesaksian mereka? Pada tahun 1798, bukan? Karena mereka bersaksi dalam kain kabung selama 1260 tahun.
Yang berakhir kapan? Pada 1798. Jadi sekarang, apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, binatang yang muncul dari jurang maut. Apakah Anda melihat hubungannya? Sangkakala kelima berbicara tentang manifestasi kuasa setan yang datang dari jurang maut. Dan di sini di Wahyu 11 ayat 7-9, ada binatang yang muncul dari mana? Dari jurang maut. Dan apa yang dilakukan kekuatan ini? Akan berperang melawan siapa? Atau melawan apa? Melawan kedua saksi itu. Apa yang akan mereka lakukan? Mengalahkan kedua saksi. Dan membunuh mereka. Apakah itu berbeda dengan perang yang dilakukan terhadap kedua saksi selama 1260 tahun? Ya. Tetapi apakah mereka terhubung? Ya. Sangkakala keempat dan kelima terhubung. Dan mayat mereka, yaitu kedua saksi, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, akan terletak di atas jalan raya kota besar. Kota besar dalam hal ini adalah Paris, Perancis. Yang secara rohani disebut apa? Perancis disebut apa? Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Sekarang kita akan mempelajari sangkakala kelima ayat demi ayat nanti. Tetapi saya ingin kita menangkap visi tentang apa yang digambarkan sangkakala kelima sekarang. Dan kemudian akan lebih mudah untuk memahami pelajaran ayat demi ayat. Apakah kita baik-baik saja sejauh ini? Sekarang, Ellen White menambahkan beberapa informasi klarifikasi. Ketika poros jurang maut terbuka ketika sangkakala kelima ditiup. Sekarang saya akan membacakan serangkaian pernyataan dari Roh Nubuat. Perhatikan pernyataan ini yang kita temukan dalam Grid Kontroversi, halaman 268. Sementara mereka, yaitu dua saksi, Perjanjian Lama dan Baru, Alkitab, mendekati akhir pekerjaan mereka yang, apa? Apa yang dimaksud dengan samar-samar? Dalam kegelapan. Mengapa gelap? Karena matahari, bulan, bintang mengalami gerhana sebagian. Pada sangkakala keempat, bukan? Apa yang akan terjadi dengan kedua saksi ketika mereka mencapai akhir pekerjaan mereka dalam ketidakjelasan? Peperangan akan dilancarkan terhadap mereka oleh kuasa yang dilambangkan sebagai binatang yang, apa? Yang muncul dari jurang maut. Pada sangkakala kelima, adakah pemimpin gerombolan yang keluar dari jurang? Di sangkakala kelima? Ya. Di sini, individu yang disebut Apollyon. Ini sebenarnya disebut sebagai binatang yang bangkit dari jurang maut. Dan kemudian Ellen White melanjutkan. Di banyak bangsa di Eropa, kuasa yang memerintah dalam gereja dan negara selama berabad-abad telah dikendalikan oleh setan, melalui perantaraan kepausan. Bisakah kita setuju dengan itu? Ya, naga itu menganiaya wanita itu, tetapi tanduk kecillah yang menganiaya wanita itu. Tetapi sekarang perhatikanlah apa yang digambarkan oleh ketiga ayat dalam Wahyu 11 ini. Tetapi di sini diperlihatkan manifestasi baru, dari apa? Dari kekuatan setan. Jadi apakah ada kuasa setan selama sangkakala keempat? Ya. Apakah ini manifestasi baru dari kuasa setan? Ya. Sekarang perhatikan hal ini. Ellen White dengan jelas menghubungkan sangkakala keempat, yaitu pekerjaan kepausan selama 1260 tahun. Dan sangkakala kelima, Revolusi Perancis. Dia menghubungkan kedua peristiwa itu karena mereka menggambarkan sangkakala keempat dan kelima. Perhatikan pernyataan ini, jelas. Kepausanlah. Bukan bunga bakung. Kepausanlah, dengan kata lain kepausan, yang memulai pekerjaan yang oleh ateisme, telah apa? Diselesaikan. Peraturan Roma telah menciptakan keadaan-keadaan seperti sosial, politik dan keagamaan yang telah membuat Perancis segera menuju kehancuran. Apakah ada hubungan antara kepausan
Menyembunyikan Alkitab, dan manifestasi kekuatan setan dalam revolusi Prancis? Ya. Perhatikan pernyataan berikut ini, Great Kontroversi halaman 26. Telah menjadi peraturan atau kebijakan Roma. Dengan pernyataan rasa hormat kepada Alkitab. Untuk tetap membuat Alkitab, apa? Tertutup dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti. Dan apalagi? Dan menyembunyikan dari orang-orang. Jadi, apakah kepausan membunuh para saksi? Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tidak. Apa yang dilakukan kepausan? Menguncinya dan menyembunyikannya, yang berarti ada kegelapan kan? Karena Alkitab membawa terang. Dia melanjutkan. Di bawah pemerintahan Roma, saksi-saksi itu bernubuat sambil berkabung. Itu 1260 tahun, bukan? Tetapi kuasa lain. Binatang yang muncul dari jurang maut. Bangkit mengadakan serangan terbuka dengan terang-terangan melawan firman Allah. Anda melihat hubungan antara sangkakala keempat dan kelima yang dibuat Ellen White di sini. Perhatikan pernyataan berikut ini, Great Kontroversi, halaman 269. Kemudian, menurut perkataan Nabi, sebelum tahun 1798, beberapa kuasa yang berasal dari, apa? Setan. Yang berasal dari setan. Akan bangkit untuk memerangi Alkitab. Dan di negeri di mana kesaksian kedua saksi-saksi Allah itu harus didiamkan atau dibungkam. Akan tampak ateisme Firaun dan kebejatan moral Sodom. Apakah itu benar tentang apa yang terjadi di Perancis? Bacalah pasal tentang Alkitab dan revolusi Perancis di dalam buku Roh Nubuat. Sekarang Ellen White membuat paralel yang mencolok. Antara apa yang terjadi pada sangkakala pertama dengan Yerusalem. Dan apa yang terjadi pada sangkakala kelima di Perancis. Perhatikan pernyataan luar biasa yang muncul berikutnya. Ngomong-ngomong, apakah Tuhan memberikan kekuasaan bebas kepada iblis dan para malaikatnya? Sebelum kehancuran Yerusalem? Apakah Tuhan melepaskan, bisa dikatakan, apakah Tuhan melepaskan iblis dan malaikatnya keluar dari jurang maut pada saat itu? Tentu saja, perhatikan deskripsinya. Lalu Allah menarik perlindungannya dari mereka. Dan menarik apa? Apa yang malaikat miliki di tangannya ketika dia turun? Dia membuka jurang maut, bukan? Untuk membiarkan setan dan malaikatnya keluar dalam revolusi Perancis. Di sini dikatakan bahwa ketika Allah hendak menghancurkan Yerusalem, Ia menarik apa? Ia menarik kuasa pengendaliannya atas serangan setan dan malaikat-malaikatnya. Jadi, apakah mereka akan bisa keluar dari jurang sekarang? Oh ya? Dan bangsa itu telah dibiarkan dikendalikan oleh pemimpin yang dipilihnya sendiri. Anak-anaknya telah menghinakan rahmat Kristus, yang sebenarnya dapat menyanggupkan mereka untuk mengalahkan dorongan-dorongan jahat mereka. Dan sekarang mereka ditaklukkan. Setan membangkitkan kemarahan yang paling ganas dan yang paling keji di dalam jiwa mereka. Manusia tidak lagi menggunakan pertimbangan akal sehat. Mereka sudah jauh dan pertimbangan akal sehat, dikuasai oleh nafsu dan dorongan hati dan amarah yang membabi buta. Mereka menjadi, bagaimana, kesetanan dalam tindakan kejahatannya. Di dalam keluarga atau di dalam masyarakat, baik dengan golongan atas maupun golongan bawah. Terdapat kecurigaan, kecemburuan kebencian, perkelahian, pemberontakan dan pembunuhan. Tidak ada rasa aman di mana-mana. Sahabat-sahabat dan sanak saudara saling mengkhianati satu sama lain. Orang tua membunuh anaknya dan anak membunuh orang tuanya. Para pejabat pemerintah tidak berkuasa memerintah mereka. Nafsu yang tidak terkendalikan membuat mereka jadi lalim. Orang-orang Yahudi telah menerima kesaksian palsu untuk menghukum anak Allah yang tidak bersalah itu. Dan sekarang tuduhan-tuduhan palsu membuat hidup mereka tidak ada kepastian. Oleh tindakan-tindakan mereka, telah lama mereka berkata, "Janganlah susahi kami dengan Yang Maha Kudus, Allah Israel." Sekarang Tuhan mengabulkan keinginan mereka. Takut akan Allah tidak lagi mengganggu mereka. Setan telah memimpin bangsa itu, dan penguasa tertinggi negara dan agama telah berada di bawah kendalinya. Apakah Tuhan membuka jurang maut pada saat itu dan memberikan kekuasaan bebas kepada iblis dan para malaikatnya? Tentu saja. Jadi, itulah contoh sangkakala kelima. Revolusi Perancis, karena Tuhan mengizinkan hal yang sama terjadi selama revolusi Perancis.
Sekarang kita ingin membaca beberapa pernyataan tambahan. Dan saya ingin Anda perhatikan Ellen White menghubungkan kegelapan sangkakala keempat dengan revolusi Perancis. Anda lihat, kepausan menyembunyikan Alkitab dan akibatnya apa yang terjadi dengan masyarakat? Masyarakat berantakan secara moral, bukan? Jadi sekarang dalam revolusi Perancis, orang tidak memiliki prinsip untuk bertindak atas dasar itu. Karena Alkitab telah disembunyikan. Apakah dunia sekarang sudah sampai pada titik itu? Tentu saja. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan ini, yang satu ini berasal dari Grid Kontroversi, halaman 286. Pada waktu Perancis menolak secara terang-terangan dan mengesampingkan Alkitab. Orang-orang jahat dan roh-roh kegelapan. Apakah mereka adalah orang-orang yang datang dari jurang maut atau dari kegelapan? Ya. Orang-orang jahat dan roh-roh kegelapan bersorak-sorai. Oleh karena tercapainya tujuan yang sudah lama dirindukan. Suatu kerajaan yang bebas dari kungkungan hukum Allah. Sekarang dia akan berbicara tentang sangkakala keempat. Periode kekuasaan kepausan. Kemurtadan dan kejahatan yang sudah berabad-abad. Telah mendatangkan murka pada hari pembalasan. Dan apabila kejahatan mereka telah penuh. Ketika kesalahan mereka apa? Ketika kejahatan di Perancis sudah penuh. Para pembenci Allah itu sudah terlambat untuk mengetahui bahwa adalah hal yang menakutkan menghabiskan panjang sabar ilahi. Apakah Perancis kehabisan kesabaran ilahi? Ya. Kedurhakaan sudah penuh, kata Ellen White. Jadi apa yang Tuhan lakukan? Roh Allah yang menahan diri yang memberlakukan pemeriksaan. Dapatkah iblis dan malaikat-malaikatnya menampakkan diri kecuali jika kuncinya membuka lubang itu? Tidak. Jadi, roh Allah yang mencegah dan mengendalikan itu. Yang mengendalikan pekerjaan jahat setan, telah ditarik kembali. Apakah pintu jurang maut itu dibuka dengan izin Tuhan? Ya. Dan dia, yang kesukaannya ialah kesengsaraan manusia, telah diizinkan berbuat sekehendak hatinya. Apakah Anda paham yang dimaksud dengan sangkakala kelima? Revolusi Perancis bukanlah peristiwa sejarah belaka, kita masih merasakan dampaknya hingga saat ini. Dia melanjutkan. Mereka yang telah memilih pemberontakan, dibiarkan untuk menuai buah-buahnya. Sampai negeri itu dipenuhi dengan kejahatan yang terlalu mengerikan untuk dilukiskan dengan pena. Dari daerah-daerah yang sudah rusak dan kota-kota yang sudah hancur. Suatu jeritan yang memilukan terdengar, suatu jeritan penderitaan yang paling pahit. Perancis diguncangkan seolah-olah oleh gempa bumi. Agama, hukum, ketertiban sosial, keluarga, negara dan gereja. Semua telah dipukul oleh tangan yang tidak beriman yang telah bangkit melawan hukum Allah. Apakah dia menyinggung sangkakala kelima di sini? Sangat jelas. Sekarang perhatikan sekali lagi bagaimana dia menghubungkan sangkakala keempat dan kelima. Sangkakala kelima adalah hasil dari sangkakala keempat. Anda menindas kitab suci dan orang-orang menjadi tidak bermoral. Dan oleh karena itu mereka bereaksi melawan kekuasaan yang telah membuat mereka tertekan. Kita dapati di sini, pada abad ke-16, pembaruan dengan mempersembahkan Alkitab yang terbuka bagi semua orang. Berusaha memasuki semua negara di Eropa. Sebagian bangsa-bangsa menyambutnya dengan gembira. Jadi beberapa bangsa menyambut kitab suci sebagai juru kabar surga. Di negara-negara lain, kepausan berhasil mencegah masuknya pembaruan itu. Dan terang pengetahuan Alkitab, perhatikan terang. Sangkakala keempat. Dan terang pengetahuan Alkitab dengan pengaruhnya yang mengangkat jiwa itu hampir seluruhnya, apa? Dipadamkan. Apa artinya hampir? Hampir suci? Itu parsial. Sepertiga, jika Anda mau. Di satu negara, sekarang Perancis adalah pengecualian. Di satu negara. Meskipun terang itu bisa masuk, tidak dimengerti oleh kegelapan. Selama berabad-abad, kebenaran dan kesalahan berjuang demi keunggulan masing-masing. Akhirnya kejahatan menang dan kebenaran surga diusir keluar. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sekarang dia berbicara tentang Prancis. Bangsa itu, tentu saja, akan menuai akibat dari pilihannya.
Pengendalian Roh Allah telah ditarik. Jadi, apakah Tuhan melepaskan setan dan bala tentaranya dari jurang maut untuk melakukan kendali penuh di Perancis seperti pada saat penghancuran Yerusalem? Ya. Jadi sekali lagi, pengendalian Roh Allah telah ditarik dari bangsa yang telah meremehkan pemberian kasih karunia-Nya, yaitu kitab suci. Kejahatan telah dibiarkan sampai, sampai matang. Dengan kata lain, cawan itu penuh. Dan seluruh dunia melihat buah. Dari apa? Dari penolakan terang yang dengan sengaja itu. Apa itu yang terjadi selama sangkakala keempat? Tentu saja. Great Kontroversi, halaman 265. Sekali lagi ia menghubungkan penindasan Alkitab selama 1260 tahun dengan serangan terhadap Alkitab pada masa Revolusi Perancis. Perang melawan Alkitab yang berlangsung beberapa abad di Perancis. Mencapai puncaknya dalam wujud revolusi. Apakah Anda melihat hubungannya? Perang yang mengerikan terjadi sebagai akibat dari apa? Akibat dari penindasan Roma pada Alkitab. Ada hubungan antara sangkakala keempat dan kelima? Tentu saja. Hal ini menyajikan satu gambaran paling jelas yang pernah disaksikan dunia ini. Mengenai akibat dari peraturan kepausan. Suatu gambaran dari akibat ajaran gereja Roma yang dipeliharanya selama lebih dari 1000 tahun. Apakah gambarnya menjadi lebih jelas sekarang? Sekarang mari kita pergi ke pernyataan terakhir. Great Kontroversi, halaman 267 dan 268. Selama sebagian besar dari waktu ini, yaitu 1260 tahun, saksi-saksi Allah tetap dalam keadaan, apa? Samar-samar. Apa warna samar-samar itu? Gelap. Baik. Kuasa kepausan berusaha, sekarang perhatikanlah kata-kata yang digunakan. Kuasa kepausan berusaha. Apa? Menyembunyikan firman kebenaran itu dari orang-orang. Dan menampilkan saksi-saksi palsu untuk menandingi kesaksiannya. Pada waktu Alkitab, diapakan? Diharamkan. Bukan dibunuh tetapi dilarang. Oleh penguasa agama dan pemerintah, pada waktu kesaksiannya, diapakan, diputarbalikkan atau dipalsukan dan segala usaha dilakukan. Dan segala usaha dilakukan oleh manusia dan setan mencari cara untuk mengalihkan pikiran orang-orang dari Alkitab itu. Pada waktu mereka yang berani menyiarkan kebenarannya yang suci, diburu, dihianati, disiksa, disekap dalam penjara bawah tanah, mati syahid demi iman mereka, atau terpaksa melarikan diri ke gunung-gunung, ke lobang-lobang dan gua-gua di tanah. Maka saksi-saksi yang setia itu bernubuat sambil berkabung. Namun begitu, mereka meneruskan kesaksian mereka. Selama masa 1260 tahun itu. Pada masa yang paling gelap, mengapa masa-masa tergelap? Karena matahari, bulan, dan bintang-bintang mengalami gerhana. Pada masa-masa yang paling gelap, ada orang-orang yang setia yang mencintai firman Allah dan mempertahankan kehormatannya. Kepada hamba-hamba yang setia ini telah diberikan kebijaksanaan, kekuatan dan kuasa untuk menyatakan kebenarannya selama jangka waktu itu. Jadi, apakah ada sebuah kesaksian? Apakah matahari bersinar sebagian? Ya. Apakah bulan bersinar sebagian? Apakah bintang-bintang bersinar sebagian? Tentu saja. Bukankah luar biasa cara Ellen White menafsirkan semua hal ini? Ia bahkan tidak mengutip ayatnya, namun Anda dapat mengetahui dari intisari apa yang ia katakan. Tentang maknanya, sungguh luar biasa. Sekarang mari kita bicara tentang pengikatan dan pelepasan ikatan iblis. Mari kita mulai, kita akan melewatkan bagian pertama karena waktu, mari kita pergi ke Roma 10 ayat 7. Roma 10 dan ayat 7. Ini berbicara tentang kematian Kristus. Dan Rasul Paulus mengatakan, siapakah akan turun ke dalam apa? Sekarang Anda tahu bahwa ungkapan jurang maut itu bukanlah terjemahan yang baik. Kata Yunani adalah kata abusos. Berarti abiis, jurang yang dalam. Dengan kata lain berarti dunia bawah. Jadi ini adalah kata yang sama yang kita temukan dalam sangkakala kelima. Jadi, siapa yang akan turun ke dalam jurang maut? Apakah Yesus pergi ke dalam jurang maut? Ya, dia melakukannya. Karena dikatakan bahwa yang dimaksud adalah membangkitkan Kristus dari antara orang mati.
Jadi, apakah Yesus pergi ke jurang maut? Ya, dia pergi. Apakah dia benar-benar pergi ke jurang maut? Tidak, dia sebenarnya dikuburkan di atas tanah. Jadi jurang maut bukan berarti. Pahami poin ini. Jurang maut bukan berarti iblis dan setan ditempatkan di suatu tempat di bawah sana di dunia bawah. Ini adalah makna simbolis. Apa artinya ini? Nah, kita menemukan bahwa Yesus pergi ke jurang maut, bukan? Karena dikatakan, siapa yang akan turun ke jurang maut? Itu adalah untuk membawa Kristus bangkit dari kematian. Jadi, jurang maut adalah tempat di mana apa yang terjadi? Orang mati pergi. Sekarang inilah poin kuncinya. Ketika Yesus mati, belenggu kubur, jurang maut mengikatnya. Benar. Dia tidak dapat melakukan pekerjaan apapun. Benar atau salah? Mungkinkah Yesus aktif ketika berada di dalam kubur? Tidak. Dia tidak benar-benar pergi ke tempat yang dalam atau ke jurang. Ini bahasa yang seperti apa? Bahasa metafora. Berada di dalam jurang berarti dia tidak bisa bertindak, dia tidak bisa berbuat. Dia terkekang. Perhatikan Lukas 8 ayat 30 dan 31. Iblis-iblis itu benar-benar takut kepada Kristus. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" "Ini adalah orang Gadara." Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus, supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam, apa? Ke dalam jurang maut. Jadi apa yang mereka minta? Tolong jangan kirim kami ke dunia bawah. Tolong jangan kirim kami ke bawah jauh ke kedalaman bumi, bukan itu yang dia katakan. Apa yang mereka katakan? Tolong jangan batasi apa? Kapasitas kami untuk bekerja. Itulah yang dia katakan. Dan saya akan membuktikannya kepada Anda dengan contoh lain dalam beberapa saat. Setan-setan di Gadara meminta agar Yesus tidak mengirim mereka ke tempat yang dalam, atau ke jurang maut. Ini tidak berarti bahwa Yesus akan mengirim mereka ke suatu tempat dengan jeruji besi dan rantai. Mereka meminta agar Yesus tidak menghalangi mereka untuk apa? Bekerja. Kemana Yesus mengirim mereka? Apakah mereka dapat melanjutkan pekerjaan mereka? Ya, mereka membunuh sejumlah besar babi. Dan tahukah Anda apa tujuan dari itu? Jika saya adalah setan, saya akan mencari tempat yang jauh lebih baik daripada ke dalam babi. Jadi mengapa dikatakan, kirimkanlah kami ke dalam babi? Karena mereka tahu bahwa jika mereka dapat mengendalikan babi, mereka dapat membuat babi melewati tebing ke dalam air. Pemiliknya akan kehilangan keuntungan finansial dari babi. Dan mereka akan meminta Yesus untuk pergi. Sehingga Yesus tidak dapat terus bekerja. Dan itulah yang terjadi. Setelah orang-orang ini waras, berpakaian, dan mandi, mereka duduk di kaki Yesus dan mereka berkata kepada Yesus, "Oh Yesus, Engkau begitu luar biasa, telah membebaskan kami ingin pergi bersamamu." Yesus berkata, "Tidak, kembalilah kepada keluargamu dan ceritakanlah kepada mereka hal-hal besar yang telah Allah lakukan bagi Anda." Dan Ellen White mengatakan bahwa beberapa waktu kemudian ketika Yesus pergi ke daerah itu, ada ratusan orang percaya kepada Yesus sebagai hasil dari kesaksian orang-orang ini. Jadi Yesus tidak mengirim mereka ke dalam jurang maut, apa artinya? Itu berarti mereka bisa melanjutkan apa? Mereka bisa terus bekerja, dengan kata lain mereka tidak terikat. Sekarang izinkan saya memberi Anda contoh lain. Di bagian mana lagi dalam kitab Wahyu yang Anda temukan seorang malaikat dengan sebuah kunci? Yang menggunakan kunci itu bukan untuk membuka, tetapi untuk mengunci. Wahyu 20. Jadi, jika Anda membaca Wahyu 20, ngomong-ngomong ada malaikat yang turun. Dia memiliki kunci. Dan dia mengunci. Siapa yang masuk? Dia mengunci iblis. Yang berarti iblis apa? Setan terkekang. Bisakah dia bekerja? Bisakah dia bertindak? Tidak. Ngomong-ngomong, dia dilemparkan ke dalam jurang maut, kata Alkitab. Maka Tuhan akan melemparkan iblis jauh ke dalam dunia bawah planet ini. Tidak. Apa yang dimaksud dengan jurang? Itu berarti bahwa iblis tidak dapat bekerja.
Kuasanya tertahan. Dan bagaimana Tuhan menahan kuasa iblis? Dia menahan kekuatan iblis karena semua pengikutnya yang dia gunakan sudah mati. Apa yang terjadi setelah 1000 tahun? Malaikat datang sekali lagi dengan apa? Dengan kuncinya. Dan apa yang dia lakukan? Dia membuka iblis dari jurang maut bersama malaikat-malaikatnya, dan apa yang iblis lakukan? Dia pergi keluar untuk menipu bangsa-bangsa sekali lagi karena dia tidak terikat. Jadi saya memahaminya bahwa jurang maut bukanlah suatu tempat yang jauh di bawah sana. Di mana pada suatu saat nanti 200 juta setan akan keluar dari tempat itu. Anda tahu, mereka yang menafsirkan sangkakala secara harfiah bahkan di tengah-tengah kita. Mengatakan bahwa suatu saat akan datang ketika 200 juta setan yang ada di bawah sana. Mereka akan dilepaskan, bukan itu intinya. Intinya adalah bahwa jurang maut adalah tempat di mana iblis dan malaikat-malaikatnya tidak dapat bertindak. Kecuali jika Tuhan apa? Kecuali jika Tuhan membuka kunci jurang maut itu dan mengeluarkan mereka. Apakah Tuhan membiarkan mereka keluar? Selama revolusi Prancis? Ya. Apakah dia melepaskan ikatan mereka pada saat kehancuran Yerusalem? Ya. Dan ngomong-ngomong, ini adalah sebuah catatan kecil, tidak ada hubungannya secara langsung dengan hal ini, tetapi Anda tahu bahwa Alkitab mengatakan bahwa binatang yang memerintah selama 42 bulan. Dan di akhir dari 42 bulan, dikatakan bahwa ia akan menerima luka yang mematikan dan akan dikirim ke dalam pembuangan. Anda biasanya akan menafsirkannya sebagai arti bahwa Paus Pius ke-6 ditawan dan meninggal di Perancis pada tahun 1799. Namun, nubuatan bahwa binatang itu ditawan, tidak berlaku untuk seorang paus, melainkan untuk seluruh sistem. Karena binatanglah yang ditawan. Bukan seorang paus. Jadi, apa yang dimaksud dengan tawanan? Anda lihat sebelum tahun 1798. Apakah kepausan memiliki kapasitas menggunakan raja-raja di bumi untuk mencapai tujuannya? Tetapi apa yang terjadi pada tahun 1798? Itu ditarik kembali. Jadi kapan kepausan akan dibebaskan dari penawanan? Ketika ia mampu sekali lagi menggunakan kekuatan sipil dunia. Dan menggunakan pedang negara untuk menganiaya. Apakah Anda memahami saya? Sekarang mari kita kembali. Matius 8 ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, lihatlah, betapa takutnya mereka. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Kapan waktunya? Kapan waktunya? Oh, selama 1000 tahun, mereka tahu apa yang akan terjadi. Mereka tahu betul apa yang akan terjadi. Sekarang mari kita baca beberapa pernyataan menarik dari roh nubuat sebelum kita mengakhiri bagian ini. Signs of the Times, tanggal 23 September tahun 1889. Seluruh surga bersukacita ketika Kristus bangkit dari kematian. Mengapa? Dia memiliki kekuatan untuk, apa? Mengikat orang yang kuat dan merampas hartanya? Apa saja harta iblis? Rakyat. Anda tahu apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Pada hari Pentakosta, setan diikat. Dan para pengikut Yesus dilepaskan untuk memberitakan Injil. Ribuan orang menerima Injil. Apakah Tuhan menahan iblis untuk tidak menunjukkan kuasa penuhnya, sehingga Injil dapat diberitakan? Tentu saja. Berikut pernyataan lain, 18 manuskrip rilis, halaman 354. Seluruh surga bekerja untuk melawan kuasa iblis. Untuk mengikat orang yang kuat. Malaikat-malaikat Tuhan bekerja untuk, apa? Membatasi kekuatan para musuh, sampai manusia benar-benar, apa? Diuji dan dicobai. Kita lanjutkan ke bagian bawah halaman. Ketika dia meninggalkan tempat kudus, apakah akan ada waktu di mana Tuhan akan melepaskan iblis dan malaikat-malaikatnya secara total ke dunia ini? Satu-satunya yang tidak dapat mereka sentuh adalah umat Allah yang sisa. Tapi sekarang perhatikan ini. Ketika dia meninggalkan tempat kudus, kegelapan menutupi penduduk bumi. Pada saat yang menakutkan itu, orang benar harus hidup di hadapan Allah yang kudus tanpa perantara. Pengekangan yang telah dilakukan terhadap orang fasik, sudah, apa? Dihilangkan.
Sama seperti pada saat kehancuran Yerusalem, seperti pada saat Revolusi Prancis. Tetapi apa yang terjadi di Yerusalem dan di Perancis hanyalah peristiwa lokal, yang menggambarkan apa yang akan terjadi secara global. Pengekangan yang telah dilakukan terhadap orang fasik dihilangkan. Dan setan memiliki, apa? Setelah penutupan pintu kasihan, kendali penuh atas mereka yang akhirnya tidak bertobat. Kepanjang sabaran Tuhan telah berakhir. Dunia telah menolak belas kasihannya, memandang rendah kasihnya, dan menginjak-injak hukumnya. Orang jahat telah melewati batas masa percobaan mereka. Roh Allah, yang dengan bersikeras ditolak. Akhirnya, apa? Ditarik kembali, dan dengarkanlah sekarang. Tanpa dinaungi oleh kasih karunia ilahi, mereka tidak memiliki perlindungan dari si jahat. Apakah para malaikat masih menahan angin secara global? Ya. Apakah iblis bekerja? Ya, dia bekerja. Tetapi, apakah ia dapat bekerja tanpa hambatan? Tidak. Kita lanjutkan. Setan kemudian akan menjerumuskan penduduk bumi ke dalam satu masalah terakhir yang besar. Karena malaikat-malaikat Allah tidak lagi memegang kendali. Jadi, apakah para malaikat menahan manifestasi kuasa iblis? Ya. Ketika para malaikat Tuhan berhenti menahan angin dahsyat nafsu manusia, semua elemen perselisihan akan dilepaskan. Apakah itu terdengar seperti pembebasan semua setan dari jurang maut? Anda tahu, mereka memiliki gigi seperti singa. Dan memiliki ekor seperti kalajengking. Maksud saya, mereka datang dari neraka karena datang dari tempat yang penuh dengan api dan belerang. Ini adalah bahasa yang berhubungan dengan manifestasi kekuatan setan. Karena setan dilepaskan, pada suatu saat untuk bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan. Jadi dia melanjutkan. Ketika para malaikat Tuhan berhenti menahan angin dahsyat dari hasrat manusia, semua elemen perselisihan akan dilepaskan. Di seluruh dunia, perhatikan bagaimana dia menghubungkan kehancuran Yerusalem. Apakah Anda menyadari bahwa Ellen White menyatakan beberapa kali bahwa kehancuran Yerusalem menggambarkan kehancuran akhir dunia? Jadi, apakah Tuhan akan menarik perlindungannya dari dunia seperti yang dia lakukan di Yerusalem? Berapa banyak orang Kristen yang mati dalam kehancuran Yerusalem? Berapa banyak umat Allah yang akan mati ketika setan dan malaikat-malaikatnya dilepaskan? Tidak ada. Itu kabar baik. Jadi dia berkata, seluruh dunia akan terlibat dalam kehancuran yang lebih mengerikan daripada yang menimpa Yerusalem kuno. Dan Anda baca bab itu di Great Kontroversi, bagaimana itu bisa lebih buruk? Baca saja bab pertama dari Great Kontroversi, Sangkakala Pertama. Pernyataan berikutnya, My Life Today, halaman 308, sebuah buku renungan. 4 malaikat perkasa masih memegang 4 mata angin bumi. Kehancuran yang mengerikan dilarang untuk datang pada apa? Jadi, apakah iblis bekerja? Ya, tapi dia tidak bisa bekerja sepenuhnya. Kecelakaan di darat dan di laut, hilangnya nyawa terus meningkat akibat badai, topan, bencana kereta api, kebakaran, yang juga perang. Banjir yang mengerikan, gempa bumi, dan angin akan membangkitkan bangsa-bangsa dalam satu peperangan yang mematikan, sementara para malaikat memegang keempat mata angin. Melarang kuasa iblis yang mengerikan untuk dijalankan dalam kemarahannya. Sampai hamba-hamba Allah dimeteraikan di dahi mereka. My Life Today, halaman 308, pernyataan lain, saya suka metafora yang dia gunakan ini. Para malaikat memegang 4 mata angin, yang digambarkan sebagai kuda yang marah yang ingin melepaskan diri. Dan menyerbu seluruh muka bumi dengan membawa kehancuran dan kematian di jalannya. Apakah itu yang terjadi dengan Perancis? Jadi Anda benar-benar ingin tahu apa yang akan terjadi dengan dunia? Lihat saja Perancis dan Yerusalem. Apakah ada gunanya bagi kita untuk memberitahukan kepada orang-orang di dunia tentang contoh-contoh dari masa lalu ini? Ya. Mungkin kita harus berkhotbah tentang hal ini dalam seri penginjilan kita. Saya pikir, mungkin tidak seluruh catatan pelajaran. Karena orang tidak akan siap, tetapi kita dapat memberitahu mereka apa yang terjadi di Perancis. Apa yang dilakukan kepausan selama 1260 tahun. Apa yang terjadi dengan Yerusalem, kita dapat memberitahu tentang itu. Dan kemudian membuat paralel dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Ini pernyataan lain. Yang ini adalah letter 138, 1897. Konflik yang mengerikan ada di hadapan kita.
Kita sedang mendekati pertempuran hari besar Allah yang Maha Kuasa. Apa yang telah dipegang dalam kendali adalah menjadi apa? Dilepaskan. Jadi, apakah malaikat itu akan turun dan membebaskan iblis dan para malaikatnya? Tidak lagi hanya untuk Perancis dan Yerusalem, tetapi untuk seluruh dunia. Apa yang telah dipegang dalam kendali akan dilepaskan. Malaikat belas kasihan melipat sayapnya, bersiap untuk turun dari tahta dan memimpin dunia ke dalam kendali iblis. Aku berkata kepadamu dalam nama Tuhan, Allah Israel, bahwa semua pengaruh yang mencelakakan dan mengecilkan hati, dipegang oleh tangan-tangan malaikat yang tidak kelihatan. Sampai semua orang yang bekerja dalam takut dan kasih Allah dimeteraikan di dahinya. Review and Herald, tanggal 1 Agustus tahun 1849. Saya bertanya kepada malaikat pendamping saya arti dari apa yang saya dengar. Dan apa yang akan dilakukan keempat malaikat itu. Dia menunjukkan kepadaku bahwa Allah lah yang memegang kuasa. Dan bahwa dia memberi kuasa kepada malaikat-malaikatnya atas segala sesuatu yang ada di bumi. Dan bahwa keempat malaikat itu memiliki kuasa dari Tuhan untuk menahan keempat angin. Dan bahwa mereka akan melepaskan keempat angin itu. Dan ketika mereka memulai misi mereka untuk melepaskan keempat angin itu. Puji Tuhan untuk ini. Mata Yesus yang penuh belas kasihan menatap kepada umatnya yang masih tersisa, yang belum dimeteraikan. Kemudian dia mengangkat tangannya kepada Bapa, untuk memohon kepadanya bahwa dia telah menumpahkan darahnya bagi mereka. Kemudian malaikat lain ditugaskan terbang dengan cepat kepada keempat malaikat itu dan menyuruh mereka menahannya sampai hamba-hamba Tuhan dimeteraikan. Dengan meterai Allah yang hidup di dahi mereka. Mari kita baca 3 pernyataan terakhir ini. 4 malaikat yang perkasa menahan kuasa dunia ini. Sampai para hamba Tuhan dimeteraikan di dahi mereka. Bangsa-bangsa di dunia sangat menginginkan konflik, apakah itu benar? Tetapi mereka, apa? Ditahan oleh para malaikat. Dengan kata lain, iblis-iblis itu ada di dalam jurang. Tidak jauh di bawah di sana, mereka tidak dapat beraksi. Apakah itu jelas? Jadi bangsa-bangsa di dunia sangat ingin berkonflik, tetapi mereka ditahan oleh para malaikat. Ketika kekuatan penahan ini disingkirkan, akan datang suatu masa kesusahan dan kesedihan. Instrumen perang yang mematikan akan ditemukan. Kapal dengan muatan hidup mereka akan dimakamkan di kedalaman yang dalam. Semua orang yang tidak memiliki roh kebenaran akan bersatu di bawah kepemimpinan agen-agen setan. Tetapi mereka harus tetap terkendali sampai waktunya akan tiba untuk pertempuran besar Harmagedon. Kita sudah melihat pagi ini dari buku Education, halaman 228. Anda tahu bahwa dunia akan mengalami revolusi Perancis lagi. Itu tidak akan terjadi di Perancis, itu akan terjadi di seluruh dunia, secara global. Dan itu benar-benar akan menjadi sebuah revolusi. Menggunakan terminologi Bernie Sanders, ini akan menjadi sebuah revolusi kaum proletar. Kaum miskin melawan kaum kaya. Kaum melarat melawan kaum hartawan. Pernahkah Anda membaca Yakobus pasal 5? Saya melihat tatapan berkaca-kaca di mata Anda. Jadi mari kita baca Yakobus pasal 5. Di sana Anda memiliki gambaran tentang apa yang Ellen White gambarkan di sini, sebuah revolusi Perancis dalam skala global. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Menimbun kekayaan. Tidak hanya oleh orang-orang non-Advent tetapi juga oleh orang-orang Advent. Dan Anda tahu bahwa Ellen White menjelaskan dalam buku Early Writings, bahwa ketika masa-masa sulit tiba dan orang-orang tidak lagi dapat menggunakan apa yang mereka miliki, yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, yang mereka simpan untuk hari hujan, seperti orang-orang sebelum air bah. Mereka akan berkata,
Mereka akan berteriak, "Tuhan, mengapa kami tidak menggunakan uang itu untuk meneruskan pekerjaanmu?" Tidak, kita tidak bisa menambahkan rumah demi rumah. Dan menaruh uang kita di tempat yang kita pikir akan aman, karena ternyata tidak aman. Pasar saham ketika saya meninggalkan rumah setelah makan siang turun 1.500 poin. Itu bukan tempat yang aman untuk berinvestasi. Naik 1.100 kemarin. Turun 1.500 hari ini. 2.000 sehari sebelumnya. Satu-satunya keamanan kita adalah menginvestasikan apa yang tidak kita perlukan di jalan Tuhan. Seperti Secret Ansil. Anda tahu saya harus menyampaikannya, bukan? Baik, sekarang ayat 4. Sesungguhnya, apa yang dilakukan oleh orang kaya? Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar. Dan ia tidak dapat melawan kamu. Karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Itulah yang dijelaskan Ellen White dalam kutipan di buku Education, halaman 228 ini, mari kita baca lagi. Pada saat yang sama, anarki berusaha menyapu bersih semua hukum. Tidak hanya hukum ilahi tetapi juga hukum manusia. Pemusatan kekayaan dan kekuasaan. Dapatkah kita katakan bahwa banyak pemusatan kekayaan dan kekuasaan saat ini? Wall Street. Itu adalah sentralisasi kekayaan dan kekuasaan. Pemusatan kekayaan dan kekuasaan. Kombinasi besar untuk memperkaya segelintir orang dengan mengorbankan banyak orang. Kombinasi kekuatan kelas-kelas yang lebih miskin, untuk membela kepentingan dan klaim mereka. Apakah Anda melihat Yakobus 5 di sini? Semangat kerusuhan, huru-hara dan pertumpahan darah. Penyebaran ajaran yang sama di seluruh dunia yang menyebabkan revolusi Perancis. Semua cenderung melibatkan seluruh dunia. Dalam perjuangan yang mirip dengan apa yang mengguncang Perancis. Jadi itulah yang harus kita nantikan. Tetapi setelah badai itu datang. Langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi kita memiliki sesuatu untuk dinanti-nantikan setelah kesengsaraan itu. Youth Instructor, tanggal 24 Desember tahun 1896. Orang bodoh telah berkata dalam hatinya bahwa tidak ada Tuhan. Menurut Anda, mengapa orang tidak mau percaya bahwa Tuhan itu ada? Untuk alasan yang sangat sederhana. Jika ada Tuhan, Anda bertanggung jawab kepadanya dan Dia akan menghakimi Anda. Dan jika Anda percaya Dia akan menghakimi Anda. Kita dalam masalah, bukan? Mengapa orang percaya pada teori evolusi? Karena jika tangan Sang Pencipta tidak menciptakan Anda, jika Anda adalah hasil dari proses alami selama jutaan tahun, maka Anda tidak bertanggung jawab kepada Tuhan yang tidak menciptakan Anda. Menurut teori evolusi. Jadi ini semua tentang Tuhan sebagai hakim. Jadi sekali lagi, orang bodoh telah berkata dalam hatinya bahwa tidak ada Tuhan. Tetapi ia tidak dapat mengajukan bukti untuk mendukung klaimnya. Ia hanya dapat mengambil posisi sebagai penentang tujuan Tuhan yang maha bijaksana. Perhatikan seperti apa ateisme itu. Ateisme tidak bisa memancarkan sinar cahaya. Kita akan melihat ini ketika kita membaca ayat-ayat yang sebenarnya yang menggambarkan sangkakala kelima. Itu berbicara tentang orang-orang yang tertekan, penuh dengan kesedihan, dan tidak melihat masa depan. Ateisme tidak dapat memancarkan sinar cahaya ke dalam kubur. Tidak dapat menahan kejahatan atau mempercepat energi moral. Tidak memiliki kekuatan untuk memperbaiki karakter atau menyucikan jiwa. Sebaliknya, itu selalu cenderung, memerosotkan umat manusia. Menjauhkan manusia dari kemurnian dan kedamaian. Sebuah contoh dari hal ini diberikan dalam sejarah revolusi Perancis. Periode ketika keberadaan Tuhan disangkal. Dan perintah-perintahnya dihapuskan adalah yang paling menjijikkan yang tercatat dalam lembaran sejarah manusia. Jadi bagaimana menurut Anda?
Anda mungkin berpikir, Anda mengatakan kami datang ke sini untuk menerima kata-kata penghiburan. Jangan takut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, engkau besertaku. Tidak ada wabah yang akan mendekati tempat tinggal Anda. Tuhan akan melindungi umatnya, tetapi kita harus memastikan bahwa kita berada di pihaknya. Kita tidak bisa mengatakan kapan kita sampai di sana, aku bersamamu, jika kita tidak bersamanya sekarang. Kita harus membentuk hubungan perjanjian dengannya sekarang. Baiklah, kita masih punya waktu beberapa saat lagi, jadi mari kita buka bagian bawah halaman 167. Dan membaca bagian ini dalam terang apa yang telah kita jelaskan di kelas ini. Saya bacakan ayat ini meskipun saya sudah melakukannya pagi ini, saya akan melakukannya lagi dan kita mungkin punya sedikit waktu. Saya tidak yakin, untuk membuat beberapa komentar pada ayat-ayat satu per satu. Ini adalah sangkakala kelima, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Ingat, sebuah bintang telah jatuh dari langit ke bumi, itu adalah bentuk kata kerja. Dan kepadanya diberikan anak kunci, apa? Lobang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar. Dan apa yang terjadi ketika asap keluar? Dan matahari dan angkasa menjadi, apa? Adakah kegelapan di bawah sangkakala keempat? Apakah ada kegelapan yang lebih besar sekarang? Ya. Gelap oleh asap lobang itu. Dan dari asap itu, yaitu dari kegelapan. Apa yang keluar? Berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Dan kepada mereka diberikan kuasa, perhatikan ada orang lain yang memberikan ini kepada mereka. Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi. Atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon. Perhatikan penekanan pada hijau. Tidak berbicara tentang kayu kering seperti yang kita perhatikan di sangkakala pertama, semuanya hijau di sini. Melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Jadi, siapakah yang akan terkena kutukan sangkakala ini? Hanya mereka yang tidak memiliki meterai Tuhan di dahi mereka. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia. Melainkan apa? Melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking, apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut. Apakah ini cara berpikir yang cukup fundamental? Ya, dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan, apa? Tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju zirah. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta. Yang ditarik banyak kuda, yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti, apa? Kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia, 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka. Siapa itu? Ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Menurut Anda, siapakah pemimpin dunia bawah ini? Setan. Siapa saja pasukannya? Malaikat-malaikatnya, iblis-iblisnya. Jadi, apakah mereka dilepaskan pada saat ini, pada periode sangkakala kelima? Oh tentu saja. Sekarang karena kita hanya memiliki 3 atau 4 menit lagi. Mari kita mulai mempelajari ayat-ayat satu per satu. Ayat 1 mengatakan, malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Deskripsi sangkakala kelima. Berisi serangkaian tindakan pasif ilahi. Apa yang dimaksud dengan tindakan pasif ilahi? Itu maksudnya, seseorang membiarkan ini terjadi. Dalam hal ini kita perhatikan bahwa bintang diberi kunci jurang maut.
Jadi, deskripsi dari ayat kelima berisi serangkaian tindakan pasif ilahi, yang dinyatakan seperti diberi kunci, diberi kuasa, diperintahkan kepada mereka. Di mana Tuhan melepaskan dan mengizinkan kekuatan-kekuatan jurang maut, untuk melakukan pekerjaan mereka. Kita akan melihat dalam pelajaran terperinci kita tentang Wahyu 11, bahwa Allah mengizinkan lubang maut atau jurang maut terbuka. Karena perlakuan yang diterima kedua saksi selama 1260 tahun. Bentuk kata kerja, telah jatuh. Dengan jelas menunjukkan bahwa bintang itu tidak jatuh ketika sangkakala kelima ditiup. Ia sudah jatuh sebelum sangkakala kelima mulai berbunyi. Bagaimana mungkin bintang itu bisa keluar dari jurang maut, kecuali jika ia telah jatuh ke dalam jurang sebelumnya? Ada sedikit keraguan bahwa bintang ini mewakili siapa. Lucifer yang awalnya jatuh dari surga dan disalib. Jurang adalah tempat tinggal siapa? Setan dan malaikat-malaikatnya. Kita telah memperhatikan bahwa dalam beberapa ayat di Wahyu 20 dan juga dalam Injil. Dan mereka adalah penguasa apa? Dunia bawah. Mari kita pergi ke komentar di ayat 2. Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar. Jadi ini seperti neraka yang terbakar, bukan? Jadi siapakah yang diidentifikasi dalam kitab Wahyu dengan api dan belerang? Iblis akan dilemparkan ke dalam api dan belerang kan? Dan matahari. Dan angkasa menjadi, apa, gelap oleh asap lobang itu. Apakah ini kegelapan yang lebih besar daripada kegelapan yang ada selama sangkakala keempat? Tentu saja. Ketika bintang, dan ngomong-ngomong, apakah Anda melihat bintang diidentifikasi sebagai He? Ketika bintang membuka jurang, asap keluar dari jurang seperti asap dari tungku besar. Ini adalah pasukan dari neraka, dengan kata lain, asap menutupi matahari dan angkasa. Tidak ada indikasi di sini bahwa asap hanya menutupi sepertiga bagian bumi. Itu adalah kegelapan total. Dengan kata lain, ayat ini tampaknya menunjukkan bahwa kegelapannya apa? Kegelapannya total karena Allah telah mengambil rohnya. Jadi, kita akan berhenti di sini. Dan dalam sesi berikutnya, kita akan menyelesaikan pelajaran ayat demi ayat. Dari bagian ini yang menggambarkan sangkakala kelima dari kitab Wahyu. Saya berharap kita memahami kemana arah yang kita bicarakan, sedikit demi sedikit. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan telah mengungkapkan hal-hal ini kepada kita.